Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR setujui Jenderal TNI Agus Subianto jadi calon Panglima TNI. DPR yakini aksi boikot produk Israel efektif. Komisi 3 DPR tekankan netralitas Polri di pemilu 2024. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. DPR telah resmi menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 1 DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Jenderal Agus Subianto. DPR secara resmi menyepakati Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono pada Senin 13 November 2023. Kesepakatan tersebut diambil usai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 1 DPR. 9 fraksi yang ada di DPR telah menyetujui Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI, serta juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Laksamana Yudo Margono dari jabatannya sebagai Panglima TNI. Setelah namanya disetujui oleh Komisi 1 DPR, nantinya Jenderal Agus akan secara resmi disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna yang akan digelar pada 21 November mendatang. Komisi 1 kurang lebih dari jam 10 hingga jam 12, jadi kurang lebih 120 menit melakukan pendalaman dari visi misi calon Panglima, dan pada akhirnya seluruh fraksi, 9 fraksi tadi menyetujui untuk pemberhentian Panglima TNI Bapak Yudo Margono dan pengangkatan Panglima TNI Bapak Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi 1 diantaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit, kemudian kesejahteraan prajurit, dan lain-lain. Nanti bisa beliau tambahkan. Kurang lebih itu dari Komisi 1 mengucapkan terima kasih kepada calon Panglima TNI dan juga teman-teman pers yang sudah mengawal fit and proper ini dari pagi hingga siang. Terima kasih. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan akan menjamin netralitas TNI dalam gelaran kontestasi pemilu di 2024. Hal tersebut ia sampaikan usai uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 1 DPR pada Senin 13 November 2023. Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjamin seluruh prajuritnya akan menjaga netralitas sebagai aparat dalam gelaran pemilu 2024 mendatang. Ia menegaskan arahan tersebut sudah diberikan ke seluruh prajurit TNI sampai di tingkat paling bawah. Agus menyebut dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, TNI tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. Netralitas TNI dalam pemilu 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur sanksi denda maupun sanksi pidana bagi anggota TNI aktif yang terlibat di dalam kampanye. Perlu diketahui, dalam Undang-Undang Pemilu, TNI tidak diperbolehkan melaksanakan, menjadi peserta, dan tim kampanye peserta pemilu. Aparat TNI juga dilarang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta atau tim dalam pemilu. Netralitas di pemilu ini, kita sudah mempunyai koridor bahwa TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, TNI tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Apabila melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman disiplin ataupun teguran dari hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari unsur pimpinan tersebut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR Palestina, Syahrul Aidi Ma'azat, menilai gerakan boikot berbagai produk yang terafiliasi pro terhadap Israel efektif untuk melemahkan kekuatan sumber ekonomi Israel. Hal ini disampaikannya merespon fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan produk tersebut.
Seruan boikot terhadap produk yang terafiliasi pro terhadap Israel tengah gencar terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Seruan tersebut dilakukan sebagai bentuk keberpihakan Indonesia kepada Palestina. Merespon hal ini, Ketua GKSB Palestina Syarul Aidi Mazaat menilai aksi tersebut akan efektif untuk melemahkan perekonomian Israel. Lebih luas, seruan boikot tersebut juga sudah mendapatkan dukungan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan penggunaan produk Israel di Indonesia. Meski demikian, dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan boikot tersebut kepada masyarakat. Dari berbagai upaya perlu kita lakukan, ya, berbagai upaya perlu kita lakukan. Dan kalau sebuah produk yang memang nyata-nyata menyatakan memberikan sekian persen hasilnya itu untuk Israel, itu memang harus kita boikot itu. Harus kita boikot itu. Nah, apalagi itu didukung oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena Israel ini kan negara yang secara sumber daya alam tidak ada. Secara sumber daya alam, memang kekuatannya pada kekuatan ekonomi. Maka kalau ingin melemahkan posisinya, ya lemahkan ekonominya. Kan masih ada alternatif begitu. Memang akan ada risiko dan bla 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 segala macam seperti apa? Ya kan kita ini dalam rangka untuk untuk melemahkan di sana. Ya di sini kita masih punya pilihan. Kalau kecintaan, kalau kita tidak bicara Muslim atau non-Muslim, ya kita bicara sebagai rakyat Indonesia yang pegangan kita dalam bersikap untuk luar negeri itu adalah Undang-Undang Dasar. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Komisi 8 DPR turut buka suara mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji yang naik menjadi 500 juta rupiah oleh Kementerian Agama. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan mengatakan, DPR akan menelisik lebih komprehensif mengenai komponen biaya apa saja yang dinilai terlalu besar tersebut. Ya, dalam rapat kerja hari Senin yang lalu, Menteri Agama menyampaikan kepada Komisi 8 bahwa untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini atau tahun 2024 itu sebesar 105 juta, mohon maaf. 105 juta ini itu yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Tentu nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu, di mana BPIH sebesar 90 juta dari hasil proses pembahasan di Komisi 8. Tentu usulan dari Kementerian Agama ini akan kami bahas di dalam panitia kerja biaya penyelenggaraan ibadah haji di Komisi 8, dan kami akan menelisik secara lebih komprehensif komponen-komponen biaya apa yang dinilai terlalu besar dan terlalu tinggi. Memang kalau misalnya kita perbandingkan dengan tahun yang lalu, biaya transportasi udara itu tinggi sekali. Ya, kemarin 32 juta per jamaah, di dalam usulan yang sekarang mencapai 36 juta. Tentu kami akan dalami, salah satunya seperti itu. Atau misalnya biaya konsumsi yang pada tahun yang lalu nilainya sebesar 18,5 rial per jamaah, ya, maka seharusnya tahun yang lalu 17,5, sekarang naik menjadi 18,5. Ini perlu kami telisik. Di samping memang alasan yang disampaikan oleh Kementerian Agama juga nilai tukar dolar maupun rial yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Komisi 3 DPR pada 15 November 2023 melakukan rapat kerja dengan Polri dalam rangka membahas pengamanan pemilu 2024. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya ingin lebih memastikan netralitas Polri agar tidak ada keberpihakan antara Polri dengan salah satu paslon di Pilpres 2024. Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja dengan Polri yang diwakili oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabrahakam Komjen Muhammad Fadil Imran. Salah satu yang didalami dalam rapat tersebut adalah netralitas kepolisian pada pemilu 2024.
Pimpinan Komisi 3 Ahmad Saroni menilai Polri dan TNI merupakan bagian dari pengawasan dan pengamanan pemilu 2024. Oleh karenanya, netralitas menjadi hal penting bagi dua institusi tersebut dalam mengawal kontestasi agar berlangsung dengan jujur dan adil. Ya kan akhirnya semua instrumen mengawasi segala pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu institusi Polri dan TNI. Kenapa? Karena di dua lembaga inilah pengamanan pemilu 2024 menjadi konsen para penyelenggara pemilu, yaitu peserta pemilunya. Dan tidak mau ada hal-hal yang kiranya mungkin banyak narasi-narasi yang diutarakan oleh banyak orang bahwa tidak ada netralitas lah, ada apa. Misalnya kayak tadi Pak Safarudin menyampaikan ada hal-hal yang mungkin dipertanyakan yang belum dijawab. Nah, nanti kita dengar jawaban dari kepolisian. Dan tapi saya menyampaikan kalau akhirnya menuduh pada institusi yang tidak ada bukti, maka disertakan bukti supaya tidak ada hal-hal yang terkait dengan tuduhan yang sifatnya masih sekedar isu. Dari Jakarta, Dewi Dava, Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Fadil Imran memastikan institusi Polri netral dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dirinya mengatakan komitmen netralitas tersebut telah tertuang dalam surat telegram yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Oktober 2023. Komjen Pol Fadil Imran mengatakan surat telegram Polri yang dikeluarkan oleh Kapolri bertujuan untuk menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024. Surat telegram Kapolri tersebut juga berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak. Selain itu, Kabar Hakam Polri ini juga mengatakan bahwa Polri telah membentuk wilayah operasi Mantap Brata dalam hal memaksimalkan upaya netralitas. Untuk operasi Mantap Brata memang dananya itu sekitar 2 triliun 5 miliar. Tahun ini 2023 1 triliun 5 miliar, kemudian tahun 2024 1 triliun. Untuk yang lain nanti coba, saya belum punya datanya ya, saya akan tanya ke Srena karena memang fokus kita kepada operasi Mantap Brata saja. Terus yang dana itu untuk Opus dan Opsda dibagi dua lagi ya. Jadi ada 34 Polda plus Opus Mabes Polri, unsur Mabes Polri. Hanya sekitar 50 apa 60 miliar untuk di Mabes, kemudian sisanya 900 sekian itu untuk dibagi ke seluruh Polda. Itu sudah termasuk pengamanan TPS, Serpas dan sebagainya selama 222 hari itu. Ya, dana itu dipakai selama 222 hari. Oke? Artinya dua operasi itu masih ada dana lainnya ya Pak? Yang dua operasi lainnya? Ya, nanti ditanyakan. Nanti kami cek informasinya ke Pak Srena ya. Itu hanya khusus untuk operasi Mantap Brata. Tapi biayanya nggak sebesar operasi Mantap Brata. Yang kedua, terkait dengan isu yang dipertanyakan netralitas. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini pada dirinya melekat kode etik, disiplin, dan perbuatan dan tindak pidana. Saya ulangi, setiap anggota Polri ini melekat pada dirinya kode etik kepolisian, disiplin kepolisian, dan jika dia melakukan pidana, dia bisa dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, kalau dia tidak netral, maka bisa kena disiplin, bisa kena kode etik. Kalau dia masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, maka dia bisa dikenakan tindak pidana pemilu melalui Gakumdu. Dari Jakarta, Dava, Dewi, Simpo TV melaporkan. Komisi 1 DPR turut prihatin atas insiden jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara berseri TT3103 di Pasuruan, Jawa Timur pada 16 November 2023. Anggota Komisi 1 DPR Syarif Hasan menyoroti umur pesawat yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas alutsista milik TNI Angkatan Udara tersebut. Anggota Komisi 1 DPR Syarif Hasan mengaku prihatin atas jatuhnya 2 pesawat milik TNI Angkatan Udara di Taman Nasional Bromo, Pasuruan, Jawa Timur pada 16 November 2023. 2 pesawat tempur taktis yang berjenis EMB-314
dengan nomor unit registrasi TT3111 dan TT3103 tersebut diperkirakan terjatuh pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dirinya memastikan TNI saat ini tengah melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan serta jumlah korban atas kejadian tersebut. Perihal ini dirinya juga mengungkapkan kemungkinan pihaknya akan melakukan rapat bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI setelah proses investigasi jatuhnya pesawat tersebut selesai. Itu kita harus pertama kita prihatin terjadi lagi, ya kan. Nah yang kedua kemarin kita juga pertanyakan kemarin waktu kita protes bahwa pengembangan alutsista ke depan itu juga memang harus menjadi perhatian. Apakah umur pesawat itu kan harus menjadi salah satu ukuran sehingga peningkatan alutsista itu bisa betul-betul kualitasnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin salah satu ada dua hal, kualitas daripada pesawatnya atau memang kecelakaan alami atau kan memang unsur manusia, ada tiga hal kan dan mesti harus diselidiki oleh Panglima. Mungkin kita lihat dulu hasil investigasinya dalam beberapa hari ke depan. Setelah itu mungkin kalau perlu ya, yang penting ditanggulangi dulu. Ya, tanggulangi dulu, semuanya bisa dimengerti apa nih penyebabnya dan sebagainya. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan pihaknya berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Menurutnya netralitas merupakan isu utama yang akan menjadi perhatian. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerjasama dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beserta jajarannya dalam rangka membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum di pemilu 2024. Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga netralitas di pemilu 2024 mendatang. Dan langkah tersebut sudah dilaksanakan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. Dirinya mengatakan netralitas dalam perhelatan demokrasi merupakan isu utama yang menjadi perhatian pihaknya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Kejaksaan akan terus menjunjung tinggi netralitas dalam mendukung penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Komitmen Kejaksaan untuk menjaga netralitas tergambar dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Tidak hanya melaksanakan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, bahkan jauh sebelum netralitas ini telah diterapkan kepada seluruh jajaran kejaksaan terkait perhelatan pemilihan kepala daerah serentak, di mana kami telah menerbitkan surat Jaksa Agung nomor B009 4 Juni 2020. Perihal netralitas pegawai dan keluarga besar Adiaksa selama tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak. Tidak terhenti sampai di situ. Kami juga, imperialitas dan netralitas ini justru isu utama sehingga kami serius dan bersungguh-sungguh dalam menerapkannya. Untuk itu kami terus-menerus menyampaikan dalam setiap kesempatan kepada seluruh insan Adiaksa untuk menjaga netralitas dan tidak mencoreng marwah kejaksaan dengan berpihak pada kubu pasangan calon atau kelompok tertentu. Hal ini untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.